bahas tentang kapasitor. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi kerusakan pada kapasitor. Jadi jika kita lihat secara sekilas seperti ini, masih utuh kapasitor ini. Kita lihat dan di pikiran kita pasti mengatakan bahwa kapasitor ini masih bagus. Sedangkan beda dengan kapasitor ini. Jadi ini kapasitor yang beda mikronya. Jadi ini kapasitor mikronya cuma 8 mikro. Kita lihat sudah bengkak di sini. Jadi secara langsung karena kita melihat sudah bengkak, kita akan berpikir bahwa kapasitor membuktikannya dengan menggunakan ampermeter apakah benar kapasitor ini sudah rusak atau tidak. Jadi beda dengan kapasitor yang satunya. Kapasitor yang satunya ini jika kita lihat pasti kita akan berpikiran bahwa kapasitor ini masih bagus karena masih dalam keadaan itu, beda dengan kapasitor yang satunya. Oke, terus kapasitor selanjutnya juga secara fisik kita lihat masih bagus, masih utuh. Jadi secara langsung kita akan berpikiran bahwa kapasitor ini masih dalam keadaan baik, sama dengan kapasitor putih ini. Jadi ini adalah kapasitor 150 mikrofarad, masih utuh. Kita lihat masih utuh. Oke, kita akan membuktikan. Jadi ketiga kapasitor ini jika kita lihat masih utuh, beda dengan kapasitor yang satu ini sudah bengkak. Ini kita akan membuktikan di mana di antara kapasitor ini yang masih bagus dan di mana di antaranya yang sudah jebol atau tidak layak pakai. Oke, jadi yang pertama kita tes adalah kapasitor yang secara fisik kita lihat sudah kita kategorikan dalam kata rusak. Dan kita akan buktikan dengan menggunakan alat ukur dan dinamo. Karena di sini ada dua untuk membuktikannya. Satu kita gunakan alat ukur dan satunya kita menggunakan langsung pada dinamo. Oke, sekarang kita menggunakan alat ukur untuk mengukurnya. Oke, yang satu bisa kita pegang, kemudian ujung yang satunya jangan sampai kita sentuhkan tangan karena itu bisa naik. Coba lihat, jika alat ukur kita sentuh ini akan naik, jadi itu bisa mempengaruhi ukuran kita bisa salah mengambil kesimpulan. Oke, kita akan ukur ujungnya ini. Oke, kita lihat kapasitor ini jarum ampermeter bergerak naik pada saat kita sentuhkan pada ujung kabel. Oke, kemudian kita coba balik. Kita balik kabelnya. Oke, masih tetap ya. Oke, jadi menurut teori yang saya dapatkan bahwa jika kita mengukur kapasitor dengan menggunakan voltmeter dan jarumnya bergerak naik kemudian turun, kemudian kita sentuhkan lagi kembali dan bergerak naik kemudian turun lagi, itu tandanya kapasitor ini sudah rusak, jadi tidak layak pakai. Jadi sudah sesuai dengan penglihatan kita bahwa secara pertama sudah kita lihat bahwa kita sudah nyatakan ini rusak, kedua kita menggunakan voltmeter, kemudian kita akan mengetesnya lagi dengan menggunakan dinamo. Oke, jadi menurut teori saya kapasitor ini sudah rusak. Oke, kita buktikan dengan menggunakan motor. Jadi 3 pembuktian ya bahwa kapasitor ini benar-benar rusak. Pertama secara visual, secara penglihatan. Kedua dengan menggunakan ampermeter. Terus kita sekarang mencobanya dengan menggunakan dinamo. Apakah benar-benar sudah jebol? Oke. Sekarang kita masukkan. Coba perhatikan motornya. Lihat, cuma bergerak sedikit saja. Lihat. Nah, kemudian tidak lagi. Berarti sudah jelas teori kita bahwa kapasitor ini sudah rusak atau jebol. Jadi tiga kategori yang masuk ya. Pertama kita lihat sudah bengkak, kedua kita menggunakan ampermeter ternyata tidak masuk teori atau tidak masuk ketetapan, berarti kapasitor ini dinyatakan rusak. Kemudian yang ketiga kita menggunakan dinamo dan tidak mampu dia start awal atau dia putar, berarti kapasitor ini benar-benar sudah rusak. Kemudian yang kedua, ini adalah kapasitor secara visual atau kita lihat dengan kapasitornya masih baik karena jika kita lihat masih dalam keadaan utuh. Oke, jadi sejarah kita lihat kita mengatakan bahwa kapasitor ini baik, tapi coba kita ukur dengan menggunakan ampermeter. Apakah benar ampermeter kapasitor ini masih baik atau tidak? Oke, saya ukur. Oke, dan ternyata
jarum apometer tidak bergerak sama sekali. Kemudian coba kita balik, juga tidak bergerak sama sekali. Jadi menurut teori atau teori pengukuran bahwa kapasitor ini sudah rusak atau sudah jebol karena sama sekali tidak dapat diukur oleh alat ukur. Namun kita akan buktikan dengan menggunakan dinamo. Kita sambung. Oke. Jika kita lihat secara mata kita masih belum bisa menentukan, kita masih 50-50 antara rusak dan tidak. Tapi dengan menggunakan apometer, kalau menurut teori saya bahwa kapasitor ini sudah rusak karena apometer sudah tidak bekerja, maksudnya jarumnya tidak naik meskipun dibalik. Kemudian untuk membuktikannya ketiga, agar kita benar-benar yakin bahwa kapasitor ini sudah jebol, kita akan membuktikannya dengan menggunakan dinamo. Oke, kita akan colok. Oke, jadi tidak berputar, sama sekali tidak berputar. Lihat, tidak berputar, hanya suara dengungan yang terdengar. Lihat. Oke, jadi ini kapasitor benar-benar sudah rusak. Jadi satu kita menggunakan apometer atau alat ukur menurut teori bahwa kapasitor ini sudah rusak. Kemudian kita buktikan dengan menggunakan dinamo, benar dia tidak memutar kecuali kita bantu dengan putaran, pasti akan terputar. Kita lihat. Kemudian jika kita start ulang, kita akan mencoba start ulang. Kita lihat dia tidak akan berputar, nanti kita bantu. Oke, jadi kapasitor ini kita nyatakan benar-benar sudah terbukti ya bahwa kapasitor ini sudah rusak. Jadi teori bagaimana kita berteori bahwa jika kita menggunakan apometer, kita ukur kapasitor, kemudian dia tidak bergerak sama sekali, berarti kapasitor tersebut sudah jebol. Oke, jadi sudah jelas, jadi kapasitor ini sudah jebol. Jadi itu cara mengetahui kerusakannya, itu adalah caranya ya. Jadi kalau tadi itu pertama cuma naik sedikit dan turun sedikit, kemudian kita balik naik sedikit dan turun sedikit, berarti itu juga kapasitor rusak. Jadi itu ciri-cirinya yang pertama. Kemudian yang kedua, sama sekali jarum tidak bergerak, mesti kita bolak-balik probe alat ukur kita tetap tidak bergerak. Jadi itu sudah dua cara mengetahuinya, sudah dua teridentifikasi bahwa kapasitor ini dua kapasitor ini berbeda penyakitnya. Satu bergerak naik dan langsung turun, tapi cuma sedikit, itu digunakan rusak. Dan kedua dia tidak bergerak sama sekali, jadi itu juga kapasitornya rusak. Oke, sekarang kita akan memeriksa kapasitor yang ketiga. Oke, jadi kapasitor yang ketiga ini cukup besar ya, ukurnya juga cukup besar, yaitu 150 mikrofarad, 300 volt ampere. Oke, kita akan pertama kita lihat secara visual. Kalau menurut teori saya, jika saya belum terlalu paham, maka dengan kita melihat ini masih utuh, jadi kita akan berteori bahwa kapasitor ini masih bagus. Tapi coba kita buktikan dengan menggunakan alat ukur. Oke, buktikan dengan menggunakan alat ukur. Oke, pertama merah, kita lihat sampai tersentuh. Oke, jadi kita lihat di sini jarumnya bergerak naik, kemudian turun secara perlahan. Kita lihat jarumnya turun secara perlahan ya, jarumnya naik, cuma dia itu turun secara perlahan. Kita lihat jarumnya masih turun secara perlahan. Oke, kita ulangi lagi, dan ternyata dia masih naik, cuma tidak full ya. Jadi kategori yang seperti ini menurut teori yang saya baca dan pengalaman saya, jika kita mengukur kapasitor dan terjadi seperti ini, pertama jarumnya full, kemudian kembali secara perlahan, kemudian kita ulangi lagi dengan titik yang sama, kemudian dia tidak naik lagi ya, naik lagi cuma sedikit naiknya saja, yaitu kapasitor biasanya jebol setengah, maksudnya dia menyambung strom itu cuma setengah, jadi dia akan hanya mampu memutar dinamo secara pelan-pelan saja. Jadi jika kita pasang kapasitor ini pada dinamo, putarannya akan sangat lambat. Oke, kita akan ukur lagi sekali lagi ya, dia tidak akan full. Kemudian kita balik,
balik, kita akan lihat. Oke, dia full. Kita balik, dia sangat full dan tidak kembali. Jadi benar-benar dia ini mati setengah, bisa dikatakan dia ini rusak. Menurut pengalaman saya ini rusak, tapi masih mampu memutar dinamo, namun putaran dinamo itu akan sangat lambat. Oke, kita akan membuktikannya dengan memasangnya pada motor. Oke, kita akan pasang. Oke, baik, sudah kita pasang kabelnya. Jadi kita akan membuktikan kapasitor yang 150 mikrofarad ini, 300 volt AC ini. Jadi ini adalah kapasitor yang cukup tangguh. Namun setelah kita ukur dan menurut pengalaman saya, jika hasil pengukurannya seperti itu, maka kapasitor ini mati setengah. Dia akan hanya mampu memutar motor. Dia mampu memutar motor, namun dia akan memutar dengan lambat. Ya, kita akan membuktikannya. Sekarang kita akan masukkan stekernya pada stop kontak. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita lihat. Jadi sudah terbukti apa yang saya katakan. Dia mampu memutar, namun dia memutar secara perlahan. Kita lihat. Jadi tanpa rekayasa, saya tidak memperlambat putarannya. Kita cabut. Kemudian kita akan coba lagi sekali lagi untuk meyakinkan. Kita akan melihatnya. Lihat, jadi kapasitornya jebol setengah seperti apa yang saya katakan tadi. Dia masih bisa memutar motor namun lambat. Jadi kapasitor ini sudah rusak. Oke, jadi sudah 3 kapasitor. Sudah 3 kapasitor yang kita identifikasi. Jadi semuanya dalam keadaan bermasalah. Jadi sudah 3 masalah pada kapasitor di sini. Yang pertama tadi jarumnya naik sedikit kemudian turun, kemudian ketika kita balik alat ukur, jarumnya akan naik lagi, kemudian turun sedikit. Itu kapasitor dalam jebol. Oke. Terus kapasitor yang kedua tadi, ketika kita ukur sudah kita bolak-balik, sama sekali jarumnya tidak bergerak, itu juga kapasitor rusak. Kemudian yang ketiga, ketika kita lengketkan probenya merah ke sini, dia akan naik kemudian turun, kemudian kita lengketkan lagi pada titik yang sama, dia akan cuma sedikit dan tidak turun. Kemudian ketika kita balik, jarumnya akan full dan tidak akan turun. Jadi itu juga kapasitor sudah jebol setengah, namun masih mampu memutar motor, tapi motornya berputar secara perlahan. Oke. Sudah 3. Sekarang kita lihat ini kapasitor yang keempat, kapasitor yang terakhir yang akan kita identifikasi. Jadi masih banyak kapasitor yang lain yang belum saya identifikasi, namun pada kesempatan ini cuma 4 saja yang saya akan periksa. Oke, secara kasat mata atau secara visual dengan mata telanjang, kita akan melihat bahwa kapasitor ini dalam keadaan baik. Kita akan membuktikannya dengan dua cara ya. Satu dengan menggunakan alat ukur dan yang satunya langsung dengan cara menggunakan dinamo. Oke. Sekarang kita akan menggunakan apometer yang pertama, merah dengan coklat, sedangkan biru dengan hitam. Kita lihat. Oke, kita lihat jarumnya langsung turun kemudian kembali. Menurut pengalaman saya, jika jarumnya turun kemudian kembali secara cepat, maka kapasitor itu bagus. Coba kita balik, merah dengan biru, kemudian coklat dengan hitam. Kita lihat apa yang terjadi. Oke. Jadi secara cepat jarum apometer naik, kemudian secara cepat pula akan turun. Namun ketika kita ulang lagi pada titik yang sama, dia sama sekali tidak bergerak. Jadi itu menurut pengalaman saya, menurut pelajaran yang saya dapat, bahwa ini kapasitor ini dalam keadaan baik. Kemudian kita coba balik lagi, merah dengan coklat, kemudian biru dengan hitam. Kita lihat. Oke, sama. Dia naik kemudian turun dengan cepat. Kemudian ketika kita balik, dia akan naik dan turun lagi, berarti kapasitor ini bagus. Oke, ternyata kapasitor ini masih bagus. Ketika kita bolak-balik, dia naik dengan cepat dan turun dengan cepat. Oke, nah, sudah bolak-balik, dia naik dan turun secara cepat, berarti menurut pengalaman saya atau yang saya dapat, ini kapasitor masih bagus dan masih layak kita pakai. Oke. Untuk
untuk membuktikannya agar untuk lebih meyakinkan para pecinta sains. Oke, kita akan tes dengan menyebutnya pada dinamo. Oke. Sudah kita sambung. Kita akan membuktikannya. Jadi alat pertama ampermeter menyatakan bahwa kapasitor ini bagus, dan menurut pengalaman saya juga kapasitor ini bagus, karena biasanya kalau saya mengukur kapasitor dan pengukurannya sama dengan hasil pengukuran pada kapasitor yang keempat ini, maka dia akan kapasitor ini masih layak pakai. Oke, kita akan membuktikannya. Kita akan masukkan stekernya pada stop kontak. Kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, dan ternyata teori saya benar. Kapasitor ini masih bagus atau masih layak pakai. Kita bisa melihatnya dengan dia memutar motor secara normal. Putarannya lepas, ya, jadi putarannya hijau. Jadi itu dari saya. Bagaimana cara mengetahui beberapa kapasitor yang jebol, mati setengah, rusak, dan sama sekali tidak bisa memutar motor, dan mana mati setengah. Kita bisa menggunakan ampermeter untuk lebih ini, kita bisa menggunakan dinamo. Jadi ini ada dinamo mesin cuci yang kita gunakan. Ya, jadi saya dulu, saya berharap video ini bermanfaat untuk para pecinta sains dan teknologi. Jadi jangan lupa like and subscribe. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.